Halo, kembali lagi di perkuliahan pengujian perangkat lunak. Pada materi tes manajemen 2, kita akan fokus pada bagaimana merencanakan pengujian, menyusun strategi, memastikan kapan testing harus dimulai dan kemudian dihentikan, serta bagaimana mengestimasikan effort yang dibutuhkan. Nah, kita juga nih akan membahas bagaimana memonitor proses testing itu dan juga menyusun laporan testing yang bermanfaat untuk stakeholder. Manfaat yang kita dapatkan dari materi ini adalah membantu kita memahami bagaimana merencanakan dan juga mengatur pekerjaan pengujian agar tidak asal berjalan. Nah, jadi seperti membuat rencana perjalanannya sebelum bepergian, nah testing juga butuh loh rencana, strategi, dan juga cara mengecek apakah semua berjalan dengan semestinya. Tujuan dari pembelajaran nih estimasi, rencana, dan juga uji ini adalah mampu melakukan perangkuman tujuan dan juga isi dari sebuah rencana pengujian. Kemudian dapat membedakan antara berbagai strategi pengujian hingga dapat memberikan contoh kriteria masuk dan juga kriteria keluar ataupun entry kriteria exit kriteria yang potensial. Dan kemudian juga dapat menerapkan pengetahuan tentang prioritas serta ketergantungan teknis dan logis untuk menjadwalkan eksekusi pengujian untuk serangkaian kasus uji yang diberikan. Kemudian, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi upaya ataupun effort yang terkait dengan pengujian. Yang terakhir adalah mampu menjelaskan perbedaan antara dua teknik estimasi, yaitu teknik berbasis metrik dan juga teknik berbasis pakar ataupun expert-based teknik. Tujuan dan juga isi rencana pengujian. Nah, di sini adalah di mana rencana pengujian merupakan dokumentasi yang menjelaskan sasaran pengujian yang harus dicapai serta sarana dan jadwal untuk mencapainya, serta diorganisasikan untuk mengkoordinasikan aktivitas pengujian. Nah, jadi intinya adalah test plan ini adalah merupakan dokumen yang menjelaskan apa yang akan kita uji, tujuan kita, risiko yang dihadapi, dan bagaimana strategi pengujian dijalankan. Nah, dokumen ini juga bisa menjadi alat komunikasi antara tester, developer, manajer. Kemudian test plan ini juga seperti blueprint ya, sebelum membangun rumah, kita menentukan nih apa yang mau dibuat, alat apa yang dibutuhkan, resiko apa yang mungkin terjadi, dan juga bagaimana alurnya. Jadi nanti nih semua orang bekerja dengan arah yang sama. Alasan utama nih kita melakukan penulisan rencana pengujian adalah yang pertama dapat namanya sebagai memandu pikiran kita. Jadi menggunakan template nih saat menulis rencana pengujian membantu kita nih mengingat gitu kan apa saja sih tantangan-tantangan penting gitu. Nah, kemudian juga untuk nanti kita bisa gunakan berkomunikasi dengan anggota tim proyek lainnya untuk penguji kah, atau tester ataupun rekan kerja kita, manajer kita atau stakeholder lainnya. Perencanaan pengujian merupakan aktivitas membuat ataupun memperbarui rencana pengujian. Nah, kemudian juga nih alasan utamanya adalah untuk membantu mengelola perubahan di masa depan. Jadi nanti ada namanya rencana pengujian tertulis memberi kita dasar ataupun baseline untuk mengukur revisi dan juga perubahan tersebut. Nah, jadi kalau kita ambil nih kesimpulan bahwa secara keseluruhan test plan ini adalah dokumen fundamental dalam melakukan manajemen pengujian dong ya kan, karena yang pertama membantu tester yang berpikir lebih tertutur, kemudian juga menjadi pegangan nih agar tidak melupakan hal yang penting, kemudian juga memfasilitasi komunikasi antar tim, kemudian juga bisa menjadi alat kontrol ketika terjadi perubahan, dan juga nih bisa menjaga konsisten proses dan juga kualitas. Nah, berarti nih dalam proyek profesional tidak ada testing yang terorganisir tanpa test plan. Oke, sekarang kita masuk ke poin diskusi mahasiswa. Yang pertama adalah di tim PBL kalian siapa saja nih yang seharusnya membaca test plan. Kemudian sebutkan nama dan juga role dari anggota tim tersebut. Kita sekarang masuk ke hal menulis rencana uji yang baik ya. Jadi dalam menulis test plan
Yang baik ini kita perlu menentukan ya ruang lingkup testingnya, tujuan utamanya, risikonya, bagaimana tes diintegrasikan dengan development, urutan pekerjaan testing, serta nanti resource dan juga tools-tools yang akan kita gunakan dan juga yang kita butuhkan. Dalam memahami hal proyek tertentu ya, kita harus namanya paham dulu nih tujuan dari pengujian nih. Berarti mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja yang termasuk in scope dan juga apa yang out of scope? In scope di sini adalah bagian-bagian aplikasi yang akan diuji ya. Kalau out of scope itu adalah bagian yang tidak akan diuji. Nah, jadi hal ini penting ya karena tidak semua fitur bisa diuji dalam satu kali fase ya. Jadi resource dan juga waktu yang terbatas gitu ya kan, dan juga tim juga harus tahu nih prioritas dan juga batas pekerjaan nih. Contohnya nih untuk e-scope itu adalah fitur login, API autentikasi, validasi password. Nah, kalau untuk out of scope itu adalah modul notifikasi email karena masih menunggu untuk integrasi. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah tujuan dari pengujian ataupun tes objektif? Nah, di sini adalah tes objek itu menjawab pertanyaan apa yang ingin kita capai melalui pengujian ini. Tujuan ini kan bisa berbeda-beda ya. Misalkan nih memastikan fungsinya berjalan sesuai requirement gitu. Bisa aja dengan memastikan keamanan data, bisa aja dengan menemukan defect sebelum rilis, dan juga bisa aja memverifikasi performa aplikasinya. Contoh nih ya, tes objektif ini adalah memastikan aplikasi mobile dapat menangani 500 pengguna secara bersamaan tanpa crash. Pertanyaan selanjutnya adalah apa risiko penting dari proyek atau produk? Nah, di sini kita ingat lagi ya, risiko itu adalah hal-hal yang berpotensi menyebabkan kegagalan produk ya, ataupun keterlambatan proyek ini. Jadi, ada dua nih kategori sebenarnya nih untuk dari risiko ini. Ada project risiko, berarti risiko yang mempengaruhi proyek pembuatan dari si aplikasi, kayak gitu kan. Jadi, contohnya nih kurangnya tester, deadline-nya terlalu ketat gitu. Ada juga nanti untuk product risk nih, ataupun risiko mempengaruhi kualitas aplikasinya. Contohnya ada bug nih dalam fitur pembayaran. Jadi di sini adalah kita harus namanya mengidentifikasikan risiko tersebut untuk membantu menentukan prioritas testing, kemudian area yang perlu diuji lebih awal dan juga lebih sering. Pertanyaan selanjutnya adalah apa pendekatan pengujian secara keseluruhan, overall testing approach gitu. Nah, di sini adalah pendekatan pengujian adalah strategi bagaimana testing akan dilakukan. Contoh nih pendekatannya adalah ada risk based testing, jadi fokus itu kita ke fiturnya aja, pas aja sih yang berisiko gitu ya kan. Kemudian juga nanti ada regress efforts gitu ya kan, prioritasnya pada tes regresi yang berulang. Ada exploratory testing, tester yang menguji secara bebas nih tergantung temuannya. Ada requirement based, jadi kita melakukan penguji itu berdasarkan requirement aja. Nah, jadi pendekatan ini harus diputuskan sejak awal agar tim bekerja dengan arah yang sama. Nah, kemudian nih, ini adalah bagaimana aktivitas testing diintegrasikan ke dalam namanya SDLC. Jadi, testing itu bukan aktivitas yang bisa berdiri sendiri ya. Jadi, harus namanya terintegrasi dengan requirement gathering, kemudian juga design, development, deployment gitu ya kan. Contohnya nih, kalau dalam Agile, tester itu bekerja dalam sprint bersama developernya. Kalau dalam namanya waterfall, jadi testing itu dilakukan setelah development selesai. Jadi integrasi yang baik itu mencegah testing yang tertunda, kesalahan koordinasi, dan juga backlog defect yang sangat menumpuk. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memutuskan apa yang akan diuji, siapa yang menguji, dan juga sumber daya apa yang diperlukan. Jadi di sini adalah keputusan penting ya dalam melakukan test planning gitu. Apa saja sih yang diujikan? Nah, ini banyak ya, berdasarkan apa kayak gitu. Bisa juga dengan namanya risk analysis, kemudian bisa juga prioritas bisnis, bisa juga critical feature, bisa juga tentang namanya test average gitu ya kan. Terus nanti nih, siapa sih yang akan menguji nih? Nah, ini kan ditentukan juga nih berdasarkan dari skillnya si pengujinya, pengalamannya, pembagian dari workloadnya. Kemudian nih, bagaimana sumber daya yang dibutuhkan?
ataupun yang diperlukan. Ya bisa aja nih kita butuh tools gitu ya kan, entah contohnya nih ada Postman, ada Gmeter, kemudian juga ada yang untuk dilakukan untuk tes data, dilakukan untuk dari tes environment, kemudian juga kita bisa untuk melakukan pengujian di perangkat mobile ataupun simulator, kemudian juga ada waktunya, manpowernya gimana. Nah, jadi semua itu menentukan skala dan juga kedalaman dari pengujiannya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja nih batasan ataupun constraint yang mempengaruhi nanti untuk testingnya ini. Nah, jadi setiap proyek itu ya punya batasan nih, misalkan ya dari sisi budgetnya ya. Jadi jumlah tester ataupun tools yang bisa digunakan terbatas loh. Ya, kemudian juga ada untuk deadline-nya. Jadi waktu sedikit, maka proses testing itu juga harus jelas. Kemudian juga ada nih di bagian teknologi di mana hardware dan juga environment itu tidak lengkap. Kemudian juga nih ada batasannya di bagian dokumentasi yang sangat minim. Jadi sulit namanya membuat test case. Nah, dengan mengetahui batasan membantu tester ini untuk membantu rencana yang realistis saja. Pertanyaan selanjutnya adalah bagian mana yang paling kritis untuk produk dari proyek ini. Jadi ada ya fitur-fitur yang tidak boleh gagal. Ini disebut dengan namanya critical areas gitu. Biasanya ditentukan oleh kebutuhan bisnis, faktor risiko, dampak kegagalan. Nah, contoh bagian kritis nih, kalau contohnya di dalam namanya e-commerce nih, sistem pembayarannya, kemudian autentikasi pengguna, kalkulasi keuangan, atau fitur yang digunakan mayoritas user. Jadi bagian kritis ini harus diuji lebih dalam dan bahkan nih dilakukan dengan lebih sering. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya produk yang paling mudah atau yang paling sulit untuk diuji atau testability. Nah, jadi di sini adalah testability adalah seberapa mudah suatu fitur itu dapat diuji. Nah, fitur itu bisa dikatakan ya mudah diuji itu punya dokumentasi lengkap, bisa diuji secara otomatis, memiliki input-output yang jelas. Nah, dikatakan namanya ini fitur yang sulit diuji, berarti bergantung pada API eksternal, real-time data, UI yang dinamis, kemudian minim dokumentasi. Nah, dengan mengetahui ini, gitu membantu tester memutuskan mana yang butuh lebih banyak waktu, mana yang dapat diotomatiskan, kemudian risiko tambahan akibat dari namanya keterbatasan dari testing ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini adalah bagaimana ya seharusnya jadwal eksekusi pengujian secara keseluruhan dan bagaimana kita harus memutuskan urutan untuk melakukan analisis pengujian, desain pengujian, implementasi eksekusi dan juga evaluasi pengujian tertentu baik pada tanggal tertentu atau dalam konteks iterasi. Nah, jadi di sini dikatakan ya risiko produk dan risiko perencanaan yang dibahas di bagian selanjutnya dalam bab ini akan mempengaruhi jawaban-jawaban atas tadi pertanyaan sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita pahami dulu ya untuk bagian poin ini. Nah, jadi di sini intinya adalah kita tentang membahas jadwal keseluruhan eksekusi testing dan juga bagaimana cara menentukan urutannya, yang analisis, desain, implementasi, eksekusi dan juga evaluasi tes. Dalam proyek pengujian itu kita tidak bisa sekedar langsung tes nih gitu. Ada urutan kerja yang harus mengikuti logika teknisnya dan juga risiko produknya. Secara umum alurnya seperti ini ya. Nanti ada namanya tes analisis seperti SDLC ya. Nah, di dalam tes analisis ini memahami requirement, risiko, ruang lingkup, kemudian juga untuk di tes desain ini berarti namanya kita untuk menguji ataupun merancang test case dan skenario. Kemudian tuh tes implementation itu adalah menyiapkan tes data, membuat script otomatis gitu, kemudian menyiapkan environment-nya. Kemudian juga nanti ada namanya tes eksekusi, menjalankan test case, melaporkan bug, kemudian nanti yang diakhiri dengan namanya tes evaluasi, di mana menilai apakah nanti si exit kriteria itu tercapai dan apakah produk itu siap lanjut. Nah, jadi untuk penentuan urutan itu dipengaruhi juga ya macam-macam ya. Yang pertama adalah produk risk, istilahnya adalah fitur kritis diuji lebih awal.
ataupun planning risk nih, risiko dari rencana itu berarti deadline ketat mengharuskan prioritas dari tertentunya. Kemudian juga ada dependencies, teknis atau teknis dan bergantung, misalnya tidak bisa tes pembayaran sebelum login tertentu. Ataupun kalau kita melakukan namanya UML, use case itu ada ini ya, kayak include gitu. Kemudian ada namanya ketersediaan environment ataupun API. Nah, jadi jika staging server sebelum stabil, maka eksekusi ditunda aja. Nah, kalau kita nih membahas dalam namanya SDLC, kalau kita nih ngebahas tentang namanya di SDLC pada Agile, berarti ada iterasi dan juga sprint ya. Aktivitas ini dilakukan berulang di dalam setiap sprint. Analisis dan juga desain itu bisa dilakukan pada awal sprint, eksekusi dilakukan paralel dengan development, evaluasi dilakukan saat sprint review. Jadi intinya adalah jadwal tes eksekusi harus realistis berdasarkan risiko, urutan logis pekerjaan, dan juga batasan proyeknya. Nah, kemudian adalah metrik apa yang akan digunakan untuk pemantauan dan juga kontrol pengujian dan bagaimana metrik tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis. Nah, berarti di sini ingat kembali ya, metrik itu adalah angka atau data yang digunakan untuk mengetahui apakah testing berjalan sesuai dengan rencana. Tanpa metrik, testing seperti berjalan buta ataupun blind gitu ya. Nah, jadi contoh metrik ya kalau dalam monitoring itu ada namanya progress metric, jumlah test case yang selesai dibuat, kemudian juga jumlah test case yang sudah dijalankan sama dibandingkan dengan yang belum, kemudian persentase test case yang pass ataupun yang failed gitu. Kemudian nih ada juga contoh metrik lagi adalah ada defect metric di mana jumlah defect per hari, defect density, kemudian rasio defect fix ataupun reopened gitu ya. Kemudian juga ada severity distribution ataupun ada critical, major, dan juga minor. Dan kemudian juga ada nih, di metrik itu adalah untuk dari coverage metrik itu yang membahas tentang requirement coverage, ada risk coverage, ada code coverage, jika nanti ada automation. Kemudian juga nih ada namanya metrik lagi, effort metrik, di mana bertujuan untuk actual ataupun planned effort, kemudian juga waktu eksekusi tes. Nah, kemudian nih bagaimana ya metrik itu dikumpulkan nih gitu kan? Bisa menggunakan dengan tools-tools, contohnya ada Jira, ada TestRail, ada GPy, kemudian ada Azure DevOps gitu. Kemudian dari test case spreadsheet nih, ada juga bisa dari bug tracker, bisa juga dari laporan otomatis CI dan JCD ataupun automation logs gitu. Nah, kemudian bagaimana sih metrik itu dianalisis? Nah, ini kita bandingkan dulu nih, dibandingkan dengan namanya baseline dalam test plan. Nah, kemudian kita carikan dulu nih tren-trennya, apakah defect itu meningkat, apakah progresnya tertinggal, kemudian nih digunakan untuk mengambil keputusan, misalnya ya menambah tester, fokus ke critical area, ataupun nanti kita bisa gunakan penundaan perilisan. Nah, jadi di sini adalah metrik itu sebagai dashboard untuk kesehatan dari pengujian itu. Nah, kemudian adalah di poin yang ini tentang budget ya. Jadi anggaran untuk semua aktivitas pengujian. Nah, jadi ada nih pertanyaan, berapa sih anggaran untuk semua aktivitas testing? Nah, penjelasannya adalah testing pasti membutuhkan biaya yang harus direncanakan dari awal. Elemen yang biasanya ya masuk dalam budget testing itu adalah biaya tenaga kerja, baik untuk gaji tester, key elite, automation engineer, kemudian juga ada biaya tools, ada automation tools ya untuk kayak browsing step, Postman Pro, Gmeter Claw gitu kan, ataupun CI/CD platform, ataupun ada toolsnya device testing, ada Android, iOS, emulator, ataupun real device farm. Kemudian juga nih ada juga biaya environment untuk server testing, staging environment, ada API sandbox. Nah, bahkan nih ada biaya pelatihan dan sertifikasi ya kalau dibutuhkan. Kemudian ada juga nih biaya perangkat keras, entah dia butuh laptop, smartphone, berbagai versi OS gitu kan, kemudian juga jaringan. Ada juga nih kontingensi budget ataupun cadangan untuk risiko tak terduga. Misalnya nih ada regress test tambahan sebelum melakukan perilisan. Jadi, anggaran itu ya harus realistis dan juga disesuaikan dengan kompleksitas proyek, targetnya, kualitasnya, kemudian waktu pengerjaannya, jumlah
stakeholder, dan juga integrasi eksternal. Oke, kemudian yang terakhir nih, bagaimana seharusnya tingkat detail dan juga struktur untuk dokumentasi pengujian ataupun template ataupun contoh dokumen atau hasil kerja work product yang sangat membantu untuk hal ini. Nah, jadi kan intinya nih, pertanyaan adalah seberapa detail sih dan seperti apa sih struktur dokumentasi testing ini? Nah, di sini adalah kita ngebahas setiap proyek memiliki ya tingkat kebutuhan dokumentasi berbeda. Jadi proyeknya simple nih ataupun agile gitu ya kan, mungkin butuh dokumentasi ringan seperti tes checklist, ada tes skenario singkat, ada dokumentasi minimal gitu, kemudian juga lebih mengandalkan catatan dan juga tools. Nah, kalau kita naik lagi nih ke proyek berskala besar, berarti regulasi tinggi dan juga kritis, butuh dokumentasi mendalam. Nah, di sini adalah yang kita butuhkan adalah dokumentasi, ada tes plan lengkap, ada tes design specification, ada tes case detail untuk input, output, dan juga langkah-langkahnya, ada traceability matrix, kemudian juga ada test summary report, kemudian juga ada risk-based coverage report. Kemudian nih, untuk dari pertanyaan tentang penentuan level detail ya, itu biasanya dipengaruhi tentang namanya regulasi ya. Seperti ada fintech, ada kesehatan, dan pemerintahan. Itu pasti ada dibawahi oleh nanti ada kayak lembaga, instansi pemerintah yang mengaturnya. Kemudian jumlah stakeholder. Nah, itu kan tergantung tentang kontrak proyek, biasanya ya mewajibkan dokumentasi formal. Kemudian juga kita bisa dipengaruhi oleh tingkat risiko produk. Ada yang high risk gitu kan, maka butuh dokumentasi lebih detail. Ada juga nih, kita butuh namanya audit dan juga traceability. Nah, ada juga dipengaruhi level ini karena pendekatan development, entah dia pakai agile ataupun pakai waterfall. Nah, kenapa sih sampai namanya template ini penting? Ya, ada beberapa jawabannya. Yang pertama adalah membantu konsistensi, kemudian mempermudah reviewer memahami dokumen, menghindari lupa bagian pentingnya, dan juga meningkatkan produktivitas ya. Nah, contohnya template sebenarnya banyak ya, kalian bisa searching gitu di googling, ada namanya IEEE 829 test plan, ada juga test case template, ada juga bug report template, ada ya UAT script template. Oke, sekarang masuk ke poin diskusi mahasiswa. Nah, di sini untuk yang nomor 2, mengapa penting menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam testing? Oke, sekarang kita masuk ya ke materi tentang strategi pengujian dan juga pendekatan pengujian. Strategi pengujian ataupun tes strategi itu ataupun strategi pengujian organisasi merupakan dokumentasi yang menyatakan persyaratan umum ataupun generic requirement untuk pengujian satu atau lebih proyek yang dijalankan dalam suatu organisasi, memberikan detailnya tentang bagaimana pengujian akan dilakukan dan juga diselaraskan dengan kebijakan dari pengujian ataupun nanti dikatakan test policy. Kemudian strategi pengujian adalah cara umum di mana pengujian akan berlangsung dalam setiap tingkatan pengujian, tidak bergantung pada proyek di seluruh organisasi. Nah, jadi strategi pengujian ini ataupun tes strategi ini adalah pendekatan umum organisasi dalam melakukan testing, sedangkan tes approach ini adalah strategi pendekatan pengujian ataupun tes approach itu merupakan implementasi dari strategi pengujian untuk proyek tertentu ya. Karena pendekatan penguji itu bersifat spesifik untuk satu proyek, Anda harus mendefinisikan dan juga mendokumentasikan pendekatan tersebut dalam rencana pengujian ataupun test case, kemudian menyempurnakan dan juga memberikan detail lebih lanjut dalam desain pengujian. Nah, kemudian juga memutuskan pendekatan pengujian melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap sasaran pengujian ataupun testing objek, tujuan proyeknya, penilaian risiko secara keseluruhan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, jadi tes strategi ini pendekatan umum organisasi dalam melakukan testing, sedangkan test approach ini adalah strategi
diterapkan secara spesifik pada proyek tertentu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, ibarat strategi permainan olahraga. Organisasi punya gaya bermain umum, tetapi setiap pertandingan bisa menggunakan strategi yang berbeda tergantung lawan dan juga kondisi. Begitu juga nanti untuk dari si testing ini. Testing pengujian ataupun tes approach itu merupakan implementasi dari strategi pengujian untuk proyek tertentu karena pendekatan pengujian bersifat spesifik untuk suatu proyek yang dimana harus mendefinisikan, mendokumentasikan pendekatan tersebut dalam rencana pengujian atau test plan, menyempurnakan dan juga memberikan detail lebih lanjut dalam desain pengujian, memutuskan pendekatan pengujian melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap sasaran pengujian, tujuan proyek dan juga penilaian risiko secara keseluruhan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, tes strategi itu adalah pendekatan umum organisasi dalam melakukan testing, sedangkan tes approach ini adalah strateginya yang diterapkan secara spesifik pada proyek tertentu. Nah, kalau kita nih ibaratkan dengan bahasa lain ya, ibarat strategi permainan olahraga. Organisasi punya gaya bermain umum, tetapi setiap pertandingan bisa menggunakan strategi yang berbeda tergantung dari lawan dan juga kondisi. Nah, begitu juga nanti dalam hal untuk pengujian. Nah, di sini ada jenis-jenis ya strategi pengujian utama yang ditemukan. Yang pertama ada analistik gitu kan, ataupun analytical, di mana pengujian itu ditentukan dengan menganalisis beberapa faktor ya, seperti nanti requirement-nya ataupun basis pengujian lainnya ataupun risikonya. Strategi pengujian analitis ini lainnya adalah strategi berbasis requirement-nya, di mana analisis spesifikasi persyaratan membentuk dasar dari perencanaan, estimasi, dan juga perencanaan dari si pengujian. Kemudian ada di berbasis model, di mana pengujian dirancang berdasarkan model tertentu dari objek ujinya. Jika nih si sistem itu berperilaku yang diuji sesuai dengan apa yang diprediksi oleh model, maka sistem dianggap berfungsi. Ada juga nih kita lihat ya dari metodiknya ataupun metodikal. Berarti di sini adalah daftar kondisi pengujian yang telah ditentukan sebelumnya dan cukup stabil digunakan. Jadi strategi pengujian ini yang metodis ini memiliki kesamaan dalam kepatuhan pada pendekatan yang telah direncanakan sebelumnya dan juga disistematisasi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sesuai dengan proses dan juga standar. Jadi standar eksternal ataupun seperangkat aturan digunakan untuk menganalisis, merancang, dan juga mengimplementasikan pengujian. Misalnya nih, kita kan dapat mengadopsi ya standarnya ISO IEEE 29193 untuk pengujian. Jadi kita nanti dapat menggunakan juga nanti untuk yang TMMI, Test Maturity Model Integration, untuk menilai pengujian kita saat ini dan memperbaikinya. Nah, selanjutnya adalah jadi ada namanya strategi itu yang terarah ataupun konsultatif ya. Jadi nanti stakeholdernya itu ataupun nanti para pakar, entah dia teknologi ataupun dia bisnis itu dapat mengarahkan pengujian itu sesuai dengan saran dan juga panduan mereka. Nah, jadi di sini ya strategi ini mungkin membantu ketika organisasi pengembang adalah perusahaan startup yang baru tanpa banyak pengetahuan ataupun keahlian dari namanya si pengujian ini. Nah, selanjutnya ada namanya anti regresi gitu kan. Berarti faktor terpenting adalah untuk memastikan bahwa si kinerja sistem ini untuk melindungi fungsionalitas yang sudah ada, pengujian regresi otomatis dan juga nanti akan digunakan secara ekstensi nih, serta rangkaian pengujian standar dan juga penggunaan kembali pengujian dan juga data pengujian yang sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah reaktif ataupun dinamis gitu. Nah, pengujian bereaksi dan juga berkembang berdasarkan apa yang ditemukan saat eksekusi pengujian terjadi. Nah, jadi alih-alih dirancang ya dari diimplementasikan, jadi sebelum eksekusi pengujian dimulai. Strategi reaktif ini yang menggunakan pengujian eksplorasi, memiliki kesamaan dalam berkonsentrasi untuk menentukan
dan juga menemukan defect sebanyak mungkin ya selama kita melakukan eksekusi pengujian, dan juga beradaptasi dengan realitas sistem yang diuji saat sistem tersebut dikirimkan. Dan juga strategi ini biasanya yang menekankan pada tahap-tahap pengujian yang lebih akhir. Oke, yang pertama kita ngebahas adalah di bagian resikonya nih gitu. Nah, jadi di sini adalah dikatakan nih, kalau risiko itu pengujian adalah tentang manajemen risiko. Memang benar ya. Jadi nanti pertimbangan risiko dan juga tingkat risikonya gitu. Nah, jadi di sini adalah kita harus namanya mempertimbangkan ataupun kita harus namanya memahami gitu. Jenis risiko pada produk menentukan strategi yang paling tepat. Contoh kasusnya nih gitu kan, aplikasi lama yang jarang mengalami perubahan gitu kan. Nah, berarti risiko utamanya adalah nanti regressionnya. Maka regression averse gitu kan, strategi itu cocok ya untuk menggunakan otomasi regresi ataupun test suite table. Dan kemudian juga ada aplikasi baru yang masih sering namanya ada perubahan, belum stabil. Nanti risiko utamanya adalah functional failure dan juga design mismatch. Nah, berarti di sini adalah risk based analytics strategi itu lebih tepat ataupun prioritaskan area berisiko tinggi. Nah, kesimpulannya adalah strategi itu harus namanya mencerminkan risiko paling kritis dan juga dari si produk itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ngebahas tentang skill ataupun keterampilan. Strategi tidak hanya harus dipilih tetapi juga dapat namanya dieksekusi. Nah, jadi di sini adalah strategi itu kan yang dipilih harus bisa dieksekusi nih oleh tim. Nah, berarti bukan hanya bagus ya di atas kertas. Jika tim memiliki tester yang berpengalaman dan juga exploratory testing, maka akan cocok menggunakan dynamic ataupun reactive strategi. Nah, tapi gimana nih kalau contohnya timnya itu tim ahli otomasi gitu kan? Maka kita menggunakan strategi regression efforts dengan automation test yang akan digunakan lebih efektif. Nah, gimana nih kalau contohnya nih tim kita tim baru, minim skillnya analisisnya gitu kan? Maka mungkin butuh methodikal strategi yang lebih terstruktur dan mudah diikuti. Jadi kalian tidak dapat memilih model best strategi jika tim tidak memiliki kemampuan membuat model perilaku sistem. Jadi adalah strategi itu harus realistis ya, sesuai dengan kemampuan tim, bukan hanya idealnya saja. Kemudian kita masuk ke pembahasan objektif ataupun sasarannya. Pengujian harus memenuhi kebutuhan dari si stakeholdernya agar berhasil. Nah, memang strategi itu kan harus selaras ya dengan apa yang diinginkan dicapai sama stakeholder. Contoh nih, tujuan dari testing itu adalah mencari sebanyak mungkin defect dalam waktu singkat, memastikan kualitas stabil sebelum nanti rilis besar, kemudian mematuhi standar regulasi, meningkatkan percobaan user experience ataupun UXD validation gitu kan, karena tujuannya adalah menemukan sebanyak mungkin bug dalam waktu paling cepat, gunakan nanti reaktif ataupun dynamic strategi gitu. Kemudian juga validasi semua requirement secara formal untuk audit, gunakan methodikal ataupun standar complaint strategi. Jadi tanpa mengetahui tujuan, strategi itu yang dipilih bisa aja nanti salah arah. Nah, kemudian kita masuk ke bagian regulasinya. Jadi di sini adalah terkadang nih harus memuaskan tidak hanya untuk stakeholdernya tetapi juga untuk regulatornya. Jadi beberapa industri ya wajib mengikuti aturan resmi ya, karena kan itu strategi dipilih untuk memenuhi regulasinya. Jadi industri itu yang sangat ketat seperti ini kayak fintech, banking gitu ya kan, ada juga bagian kesehatan untuk health tech gitu ya kan. Kemudian juga ada transportasi yaitu aviation atau kayak penerbangan, ada juga untuk yang insurance, ada juga untuk pemerintah. Nah, jadi mereka tuh ya biasanya kan menggunakan ya pengguna standar gitu kan, seperti nanti yang template ISO yang IEEE 29119 ataupun nanti bisa saja nanti pakai dokumen dari TMII gitu kan. Kemudian bisa aja ada standar perusahaan internal. Jika auditor butuh bukti dokumentasi lengkap, maka strategi proses standar komplain itu wajib digunakan. Jika regulasi terlibat, strategi itu harus namanya patuh aturan ya, tidak fleksibel.
Nah, kemudian yang bagian terakhir ini ya, kayaknya sih, oh bukan. Kemudian bagian dari produk ya. Beberapa produk seperti sistem senjata ataupun nanti perangkat lunak pengembangan kontrak cenderung memiliki persyaratan yang sangat terperinci. Nah, berarti di sinilah ada nih jenis produk yang menentukan pendekatan testing yang efektif. Karena beberapa jenis produk itu memiliki requirement yang sangat lengkap. Misalnya, software, sistem senjata, perangkat medis, kemudian juga aplikasi pemerintah, software kontrak yang sangat formal gitu kan. Nah, jadi produk jenis ini cocok ya dengan namanya requirement based analytic strategy karena requirement-nya sudah jelas, stabil, dan juga sangat rinci. Sebaliknya nih, apabila aplikasi startup yang masih mencari bentuk produk, kemudian juga apa ini cocok dengan bagian dari kebutuhannya, maka kita bisa gunakan reactive exploratory strategi karena fitur yang cepat berubah dan juga requirement-nya itu pasti belum matang. Jadi, karakteristik produk menentukan stabilitas dan juga kedalaman dari si pengujian. Yang terakhir di sini adalah kita ngebahas tentang bisnisnya. Nah, di sini adalah pertimbangan bisnis dan juga kesinambungan bisnis seringkali penting. Nah, memang pertimbangan bisnis, profit, dan juga keberlanjutan sistem juga mempengaruhi strategi ya. Contohnya nih, jika perusahaan memiliki sistem lama ataupun legacy itu yang sudah bekerja stabil, dan kemudian sistem baru dibangun sebagai versi lanjutannya. Nah, berarti sistem lain itu bisa dijadikan model dan juga cocok memakai model based strategi. Contoh lainnya nih, bisnis membutuhkan stabilitas jangka panjang. Kemudian kita gunakan regression efforts dengan automation. Kemudian bisnis nih ingin inovasi sangat cepat nih, maka kita gunakan reaktif strategi di awal pengembangan. Jadi kesimpulannya adalah aspek bisnis membantu menentukan strategi untuk memberikan nilai yang paling besar untuk dari perusahaan. Nah, kemudian di sini adalah poin diskusi untuk mahasiswa. Untuk yang nomor 3 adalah mana strategi yang paling cocok untuk aplikasi mobile disesuaikan dengan skenario jika terjadi di topik PBL kalian yang sering berubah. Kemudian yang keempat adalah kapan seharusnya menggunakan regression effort strategi. Kemudian kita masuk nih ke pembahasan tentang kriteria masuk atau entry kriteria dan juga exit kriteria ataupun kriteria keluar. Nah, di sini adalah kita membahas ya, jadi definisi untuk kriteria masuk merupakan serangkaian kondisi untuk secara resmi memulai tugas yang ditentukan. Nah, di sini ada beberapa hal-hal yang wajib namanya kita pertimbangkan, seperti adalah untuk tipikal ya, tipikal yang cocok dikatakan sebagai dari entry kriteria. Nah, yang pertama adalah ketersediaan dari namanya persyaratan ataupun requirement ya yang dapat diuji, kemudian user stories-nya, kemudian tak ada modelnya. Misalnya nih, saat menguji strategi pengujian berbasis model yaitu basis pengujian yang tersedia. Kemudian ketersediaan juga item pengujian yang telah memenuhi dari namanya exit kriteria untuk tingkat pengujian sebelumnya. Ketersediaan lingkungan pengujian, kemudian juga ketersediaan alat pengujian, test tool yang dibutuhkan untuk materi lainnya yang dibutuhkan. Dan juga ketersediaan data pengujian dan juga sumber daya lainnya, ketersediaan staff untuk tugas-tugas pengujian, dan juga ketersediaan komponen ataupun sistem yang akan diuji dalam keadaan di mana pengujian dapat dilakukan, yaitu ketersediaan objek ujinya. Oke, kemudian ini kita bagian poin diskusi mahasiswa, yaitu adalah contoh entry kriteria apa yang paling sering terlambat atau tidak sesuai dengan rencana dari tim PBL kalian. Oke, sekarang kita masuk ke masih membahas entry kriteria dan juga exit kriteria. Nah, di sini ada bahas exit kriteria, kebalikan dari entry-nya. Nah, di sini kriteria keluar ataupun exit kriteria itu merupakan kriteria penyelesaian ataupun kriteria penyelesaian pengujian ataupun definisi selesai. Jadi, di sinilah serangkaian kondisi untuk secara resmi menyelesaikan tugas yang ditentukan.
Kriteria yang keluar yang umumnya ya meliputi hal-hal berikut ya. Jadi ada namanya pengujian, jumlah yang direncanakan, disiapkan, dijalankan, entah berhasil kayak entah gagal, diblokir, dilewati atau di skip gitu kan. Itu kemudian juga dapat diterima. Kemudian juga ada ya coverage-nya ataupun cakupannya tuh sejauh mana basis pengujian, misalnya nih dari requirement-nya, user stories-nya, kemudian juga kriteria penerimaannya, risikonya, fungsionalitasnya, konfigurasi yang didukung, dan juga code perangkat lunas telah diuji, yaitu mencapai tingkat cakupan yang ditentukan ataupun belum. Kemudian juga kita juga bisa melihat dari defect-nya, jumlah cacat yang diketahui ada berapa, kemudian juga arrival rate-nya ataupun laju kemunculannya, kemudian juga jumlah yang diperkirakan nih masih tersisa, jumlah yang telah diselesaikan, jumlah yang cacat yang belum terselesaikan berada dalam batas yang disepakatinya. Kemudian juga ada kualitas ya, status dari karakteristik kualitas penting untuk sistem ya, misalnya nih dari reliability-nya, kemudian performance efisiensi, kemudian juga usability-nya, dan juga security-nya, bahkan sampai karakteristik kualitas relevan lainnya yang sudah memadai. Berarti dari slide ini ya dan slide sebelumnya bisa diambil gambaran seperti entry kriteria itu seperti memastikan semua bahan memasak tersedia sebelum memulai. Kalau exit kriteria adalah memastikan masakan sudah matang sebelum disajikan. Oke, kita juga ngebahas lagi nih lanjutannya, ada namanya uang gitu kan, berarti biaya untuk menemukan defect berikutnya pada tingkat pengujian saat ini dibandingkan dengan biaya menemukan pada tingkat pengujian yang berikutnya ataupun dalam produksi ya. Kemudian juga nanti ada bagian jadwal ataupun schedule di mana implikasi jadwal per ini dapat memulai ataupun mengakhiri pengujian. Kemudian juga kita bisa lihat dari sisi risiko. Itu berarti hasil yang tidak diinginkan yang dapat muncul akibat peluncuran terlalu cepat seperti nanti ada namanya defect laten ataupun area yang belum diuji, dan juga terlalu lambat seperti hilangnya pangsa pasar. Kemudian di bagian ini kita pembahasan penjadwalan eksekusi uji. Nah, jadi jadwal itu ya untuk eksekusi rangkaian pengujian itu harus didasarkan nih pada sejumlah faktor ya, termasuk juga nanti prioritas pengujian. Jadi ada juga ketergantungan teknis ataupun logis dari pengujian atau serangkaian pengujian dan jenis pengujian. Misalnya nih kayak pengujian konfirmasi nih setelah cacat diperbaiki ataupun pengujian regresi. Nah, jadi untuk menjadwalkan eksekusi tes ini kita mempertimbangkan ya prioritas tes ini dan juga dependensi antar script dan juga jenis tes seperti regresi ataupun konfirmasi tesnya. Nah, jadi di sini adalah kalau contoh nih dalam pengembangan agile, umpan balik yang cepat dari pengujian itu adalah kunci untuk kerja tim yang efisien. Tetapi ini berarti jadwal eksekusi pengujian condong ke arah pengujian konfirmasi dan pengujian singkat yang dapat dijalankan dengan cepat. Nah, kemudian juga kemungkinan besar pengujian ataupun tester ini ataupun tim lagi itu dan bukan manajer pengujian ataupun test manager yang membuat jadwal eksekusi pengujian. Berarti dari inti slide ini bisa dikatakan bahwa ini seperti menyusun jadwal ujian ataupun aktivitas sehari-hari, mana yang dulu paling penting, mana yang butuh alat khusus, mana yang harus menunggu tugas lainnya selesai. Nah, jadi poin diskusi mahasiswa selanjutnya adalah apakah jadwal tes perlu fleksibel untuk tim PBL kalian? Alasannya apa? Kemudian kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari upaya pengujian. Ada ya sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi dari besarnya effort testing ini, dari kompleksitas produk, risiko, kualitas dokumentasi requirement, prosesnya, toolsnya, waktunya, dan skill tester. Nah, jadi kita bahas ya dari titik awalnya dulu nih. Nah, di sini ada namanya estimasi pengujian. Jadi perkiraan penghitungan yang terhitung dari suatu hasil yang berkaitan dengan berbagai aspek pengujian. Misalnya nih, upaya yang dihabiskan, tanggal penyelesaiannya, biaya yang terlibat, jumlah kasus pengujian yang dapat digunakan meskipun nih data inputnya itu mungkin tidak lengkap ya ataupun tidak pasti gitu. Jadi info tes ini mirip ya waktu yang dibutuhkan untuk memasak makanan. Jika resepnya jelas dan juga bahannya lengkap, maka akan dilakukan prosesnya lebih cepat. Jika resepnya tidak jelas, bahannya kurang, maka semuanya jadi lama.
Nah, kemudian pekerjaan dari pengujian itu yang harus dilakukan seringkali dapat dilihat sebagai subproyek dalam proyek yang lebih besar. Jadi kita nih bisa lihat ya kan, kita bisa mulai itu dari tingkat tertinggi. Kita dapat memecah proyek pengujian itu menjadi aktivitas utama, dari namanya test planning, kemudian juga ada test monitoring and control gitu, dan juga ada namanya untuk tes analisis, ada tes design, ada tes implementation, ada tes execution, sampai ada namanya tes completion. Nah, jadi di sini juga dalam banyak kasus ya, rencana pengujian itu terperinci ditulis untuk pengujian kinerja atau performance testing. Karena perbedaannya ya dengan jenis pengujian lain, perencanaan pengujian kinerja adalah tugas dalam merencanakan pengujian. Nah, kemudian di sini adalah yang bagian terakhir adalah saat nih kalian membuat struktur perincian kerja ataupun work breakdown structure, ingatlah bahwa Anda ingin menggunakannya untuk estimasi di awal dan memantaunya serta kontrol seiring berjalannya proyek itu. Nah, kemudian kita ngebahas tentang karakteristik produk yang kita uji memiliki dampak besar pada bagaimana kita akan mengujinya. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang dari risiko yang terkait dengan produknya, kemudian kualitas dari basis pengujian, kemudian juga ukuran dari si produknya gitu, kemudian juga nanti persyaratan untuk karakteristik kualitas ya, seperti nanti usability-nya, reliability-nya, security-nya, performance-nya, kemudian juga ada kompleksitas domain produk, distribusi geografis tim, kemudian juga tingkat detail yang diperlukan untuk dokumentasian pengujian, dan juga persyaratan untuk kepatuhan hukum dan juga regulasi ataupun nih namanya adalah legal and regulation compliance gitu. Oke, kemudian di sini akan kita ngebahas tentang aspek-aspek dari proses pengembangan yang juga mempengaruhi dari si pengujian itu. Aspeknya apa saja sih? Yang pertama adalah ada stabilitas dan juga kematangan dari organisasi itu, kemudian juga model dari namanya SDLC yang digunakan gitu ya, itu juga harus namanya kita pertimbangkan nih, maka ini juga mempengaruhi tentang pengujiannya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan dari pengujiannya, kita mau pakai test approach apa, kemudian juga nanti toolsnya apa nih kita gunakan, kemudian bagaimana proses pengujiannya, dan kemudian ada enggak nih nanti untuk tekanan waktu ataupun time pressure-nya. Faktor-faktor pentingnya yang terkait tentang namanya si orangnya nih, berarti ada people factors gitu yang mempengaruhi pengujian, meliputi si keterampilan dan juga pengalaman orang-orang ya yang terlibat nih pengujian itu, dan juga nanti di bagian kohesi tim dan juga kepemimpinannya. Nah, kemudian selanjutnya kita ngebahas tentang hasil pengujian itu sendiri penting ya dalam jumlah total upaya pengujian ataupun test effort selama eksekusi pengujian. Nah, pertama adalah ada juga nih jumlah dan juga tingkat keparahan dari defect yang ditentukan ataupun yang ditemukan, dan juga jumlah pengerjaan ulang nih ataupun rework yang diperlukan. Nah, kemudian kita masuk ke poin diskusi mahasiswa. Itu adalah apakah tim penguji dengan pengalaman yang sangat banyak pasti membutuhkan effort lebih sedikit? Alasannya apa? Oke, sekarang kita masuk ke teknik estimasi pengujian. Nah, jadi di sini ya terdapat ada teknik-teknik ya untuk dari pengujian ini. Ada namanya expert base, ada yang berdasarkan pengalaman orang yang mengerjakan, ada namanya metric base berdasarkan dari data historis gitu kan. Mari kita bahas satu persatu ya. Oke, di sini adalah salah satunya melibatkan konsultasi dengan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan dan orang lain yang memiliki keahlian tentang tugas-tugas yang harus dilakukan ataupun berbasis pakar ataupun expert base. Nah, kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan kepada kontributor individu dan juga pakar, melibatkan kerjasama dengan anggota staf yang berpengalaman untuk mengembangkan dari si struktur ya, struktur dari si project ini ataupun work break struktur untuk proyek tersebut. Nah, kemudian juga teknik ini juga sering dikatakan tuh estimasi bottom up, karena
nanti memulai dari tingkat terendah, dari terperincinya, hierarkinya dalam struktur terperinci tugasnya, dan juga membiarkan nanti durasinya, upaya effortnya, ketergantungannya, dan juga sumber daya untuk setiap tugas dijumlahkan di seluruh tugasnya. Yang lainnya juga nih ada loh tentang namanya metrik ya. Jadi di sini adalah analisis metrik itu dari proyek sebelumnya nih dan dari data industrinya ataupun dikatakan adalah metrik base. Nah, jadi di sini itu adalah di mana nanti data-data itu dikumpulin ya dari beberapa proyek-proyek sebelumnya yang mengenai dari si jumlah defeknya dan juga waktu untuk menghilangkannya. Ini tuh sebenarnya memberikan dasar ya untuk proyek serupa di masa depan. Nah, di sini ada namanya poin diskusi mahasiswa, yaitu apakah topik PBL kalian cocok untuk memakai matrix based estimation. Kemudian lalu apakah semua proyek cocok memakai matrix based estimation.